Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Wati Sri Rahayu. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita kerjakan mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang persebaran sumber daya alam kelautan. Sumber daya alam kelautan terdapat pada KD 3.2, yaitu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu membedakan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Kemudian, siswa menyusun, menganalisis persebaran sumber daya alam kelautan. Dan diharapkan siswa dapat membuat peta persebaran sumber daya alam kelautan secara mandiri dan juga kreatif. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian, sumber daya alam hayati dibedakan atas dua, yaitu hewani dan juga nabati. Kemudian, sumber daya alam non-hayati disebut juga sumber daya alam abiotik atau yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya adalah sinar matahari, air, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan juga gas alam. Pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang sumber daya alam kelautan dan juga sebaran serta potensinya. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengelolaan perikanan harus memperhatikan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, pelestarian, kekuatan yang berkelanjutan. Kalian tahu tidak manfaat kekayaan sumber daya laut Indonesia? Oke, di sini akan dibahas beberapa manfaat kekayaan sumber daya laut Indonesia. Yang pertama adalah sebagai sumber pangan. Di laut banyak sekali nelayan yang menangkap ikan dan ikannya itu tentu untuk konsumsi. Di sini membuktikan bahwa kelautan juga sebagai sumber pangan. Selain ikan ada juga rumput laut yang kaya akan serat yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah sebagai objek wisata. Siapa yang tidak pernah ke pantai? Tentu, kalian semua senang ketika diajak untuk ke pantai. Kemudian yang ketiga adalah sebagai media transportasi. Indonesia sebagai negara kepulauan, tentunya manfaat kelautan dalam hal transportasi sudah dikenal sejak dulu kala sampai dengan sekarang. Kemudian yang terakhir adalah sebagai sumber bahan tambang. Selain manfaat kelautan yang ada di Indonesia, kita juga akan mempelajari tentang potensi dan persebaran sumber daya laut di Indonesia. Potensi dari kelautan di Indonesia yang pertama adalah perikanan. Salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk
Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Berikut ini ditampilkan peta persebaran ikan di Indonesia. Terlihat bagaimana persebaran ikan yang ada di Indonesia. Di sini diklasifikasikan terhadap 5 jenis ikan saja, yaitu madidihang, ikan tuna mata besar, ikan albacora, ikan cakalang, dan ikan tuna sirip biru, di mana ikan-ikan ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan tentunya sangat bermanfaat sekali untuk warga masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian potensi yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan baku adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Ada 2 fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut yang berlindung, mencari ikan, dan berkembang biak. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Potensi yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Manfaat terumbu karang dibedakan atas 3. Yang pertama, manfaat ekonomi, yaitu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Kemudian untuk manfaat ekologis, mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Sedangkan manfaat sosial ekonomi adalah sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Untuk mengetahui pemahaman kalian hari ini atas materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu memberikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah Ibu bagikan di dalam classroom. Demikian pembelajaran kita hari ini. Dari yang sudah Ibu sampaikan, Ibu mengambil kesimpulan bahwa sumber daya kelautan memiliki potensi yang besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, pemanfaatannya harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak terjadi kerusakan ekosistem seperti yang ada pada sumber daya alam yang ada di daratan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan untuk kalian semua. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.